Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, selayaknya dan sepantasnya tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tiada hingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat waktu luang yang sudah selayaknya dan sepantasnya pula nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka menjalankan segala aktivitas ketaatan ibadah melalui salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kajian ahad subuh di ahad yang keempat ketiga di bulan September ini. Alhamdulillah, seperti biasa yang akan mengisi yaitu Ustadz Dr. Robi Permana MAG. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita yang mudah-mudahan senantiasa mengikuti suri tauladan, uswah, qudwah, sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ahad ketiga ini, seperti biasa kita akan melanjutkan tema yang telah Ustadz Robi sampaikan sebelumnya. Barangkali masih ingat atau masih lupa. Untuk itu, marilah kita sama-sama luruskan jalur hati kita, kita pasang mata telinga kita agar senantiasa apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada Ustadz kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengajian Masjid Tawakal rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutinitas. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini saya juga bisa kembali mengisi pengajian setelah kurang lebih 1,5 bulan mungkin dirawat kurang sehat. Sekarang juga baru bisa keluar, belum sehat fit. Izin pakai masker karena pipi sebelah kanan masih bengkak, belum bisa digerakkan. Insyaallah untuk kajian subuh sekarang
melanjutkan tentang fikih ujian, memahami argumen di balik ujian. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa setiap manusia, terkhusus orang mukmin itu pasti akan diuji oleh Allah dari berbagai aspek. Jadi bukan hanya satu jenis ujian, bukan, tapi dengan beberapa ujian. Bahkan tiap-tiap orang diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda. Yang mana teh? Yang mana sekarang pembahasannya? Musibah itu ujian atau azab, sudah ya. Keadaan manusia ketika diuji sudah. Sekarang hikmah ujian. Hikmah ujian. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kecuali di balik ujian itu ada hikmahnya. Para ulama menyebutkannya dengan istilah hikmatus syar'i. Allah memberikan ujian pasti ada hikmahnya, namanya hikmatus syar'i. Allah mewajibkan sesuatu, pasti di balik kewajiban itu ada hikmatus syar'i, ada hikmahnya. Allah memberikan ujian, pasti di balik ujian itu ada hikmatus syar'i. Jadi segala aspek yang syariat tetapkan, maka di balik ketetapan itu ada hikmahnya. Di semua ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah ujian agar nampak kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Ujian Allah berikan kepada kita. Di sini yang pertama, agar kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan sifat bersungguh-sungguh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Al-ayat. Para ulama menegaskan bahwa hadis ini atau ayat ini, Al-Hajj ayat ke-11, sebagai sebagian manusia lemah imannya, tidak masuk ke dalam hati, begitu diuji ia berbalik dari agamanya. Jadi ayat ini secara global ada dua kelompok, ada dua keadaan manusia ketika diuji. Pertama, kalimat wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin di sini menunjukkan bahwa ada segolongan manusia yang menyembah Allah ketika dia diberi kemiskinan. Jadi ketika dia miskin, kekurangan harta, dia dekat dengan Allah, rajin ke masjidna, rajin berdoa, tarak kaliwat, baca Qur'an. Itu ketika dia miskin. Tapi ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah, sekarang bukan sibuk datang ke masjid, tapi sibuk ke toko, sibuk mengurus dunia, jarang mendatangi majelis taklim. Maka kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinari wa abdud dirham wal qatifah. Celaka bagi hamba dinar dan hamba dirham. Maksudnya celaka bagi orang yang sudah diberi kekayaan oleh Allah, dia malah disibukkan mencari keduniaan daripada mencari akhirat. Itu golongan yang pertama. Jadi kalau ketika miskin, rajin sholat, rajin ngaji, tapi diberi kekayaan dia sibuk, lupa ke akhirat. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, ini kebalikan. Golongan yang kedua golongan orang
yang ketika diberi kekayaan dia bersyukur pada Allah. Sedikit-sedikit update status tentang syukur. Alhamdulillah ya Allah, betapa adilnya Engkau. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku. Ya jelas, karena dia diberikan kekayaan oleh Allah, terus bersyukur. Bahkan dia berkata, ya Allah, ternyata senang itu sangat sederhana. Ketika ditimpa musibah, menjauh dengan itu. Ada orang yang dekat kepada Allah disebabkan miskin, kemudian jauh dengan Allah disebabkan diberikan kekayaan, dan menjauh kepada Allah disebabkan dia diberikan kemiskinan. Kita masuk yang mana? Kita mau istiqomah, baik dalam keadaan apapun tetap istiqomah mendekati Allah. Nah, inilah yang pertama, bahwa poin inti ketika Allah memberikan musibah atau ujian kepada kita, maka kita wajib untuk beristiqomah, beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan lapang, sempit, kaya, miskin, dan sebagainya. Yang kedua, agar tidak lalai dari syukur nikmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang di luar dari kampung halaman mereka? Wa hum ulufun, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya. Hadarul maut, karena takut mati, takut meninggal. Faqala lahumullahu mutu, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mereka mati semuanya. Sil maut ternyata di maut ke. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Inna Allaha lahu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang memiliki karunia terhadap manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mau bersyukur begitu. Nah, di sini ada kalimat, ada hadarul maut, ada orang yang takut akan kematian, kemudian oleh Allah diwafatkan, kemudian oleh Allah dihidupkan kembali. Mereka tidak sadar bahwa sengaja Allah berbuat demikian itu agar mereka tidak lalai begitu. Tiap detik, tiap saat kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dan beribadah, untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Sebagaimana dalam satu hadis, ketika orang Arab bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kapan terjadinya kiamat? Nabi waktu itu sedikit marah ditanya, kapan terjadinya kiamat? Waihaka, celaka kamu kalau tidak percaya adanya kiamat, kata Nabi. Yang paling pokok bukan kapan terjadinya kiamat begitu. Sebab kiamat pasti akan terjadi yang diawali dengan kematian, tapi kata Nabi, persiapkanlah olehmu amal-amalan apa ketika kita menghadapi kematian dan hari kiamat begitu. Nah, di sini salah satunya Nabi mengungkapkan persiapkan bekal kita, dalam artian salah satunya bersyukur dan tidak lalai ketika kita beribadah kepada Allah. Karena kematian dan hari kiamat itu bisa datangnya tiba-tiba begitu.
tanpa disangka-sangka, tanpa diketahui, tiba-tiba Allah memberikan kejadian berupa hari kiamat begitu. Maka kata Rasulullah, persiapkanlah amal-amalan kita. Di sini Allah memberikan bentuk musibah, di mana para ulama juga menetapkan ayat ini sebagai bentuk ujian, bahwa maksudnya adalah Allah menguji manusia agar setiap saat manusia bersyukur dan beribadah kepada Allah. Jangan sampai lalai, jangan sampai lengah, gitu ya maksudnya. Jadi tidak lengah, setiap saat kita berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah untuk mempersiapkan hari kematian dan hari kiamat. Itulah salah satu atau poin yang kedua, hikmah Allah memberikan ujian. Jadi tidak tenang, tidak ada ketenangan buat kita itu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafirin. Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang-orang mukmin begitu. Penjara, tenang tidak di penjara? Di penjara tenang tidak? Tidak tahu, udah belum pernah. Kecuali penjara koruptor. Penjara koruptor ada kulkas, ada AC, ada laptopnya, ada wifi, kasur. Nah itu. Jadi orang yang di penjara itu tidak akan tenang. Begitulah gambaran orang-orang mukmin. Jadi tidak akan ada ketenangan, karena tugas kita di dunia itu bukan untuk senang-senang, bukan, tapi mencari perbekalan untuk kehidupan di akhirat begitu. Wa jannatul kafiri, kata Rasul, sedangkan dunia itu surganya bagi orang kafir begitu. Nah, jadi poin kedua di sini, Allah menguji kita, tidak ada ketenangan di dunia ini. Kita terus tiap detik diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, para ulama di sini memberikan judul tentang menyingkap hakikat dunia fana dan penuh derita. Jadi ujian itu untuk mengetahui bahwa hakikatnya dunia itu tidak ada yang abadi. Sifatnya dunia itu lepas. Dalam Quran Al-Qasas ayat ke-60, wa ma qutitum min syai' famatta'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, kata Allah, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi, wa zinatuha, dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa, sedangkan di sisi Allah itu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kalian bisa menggunakan akal kalian bahwa dunia itu adalah fana begitu, tidak ada yang abadi, kenikmatannya tidak ada yang lama, ujian juga tidak lama, kenikmatan juga tidak lama begitu. Kita ambil analogi sederhana saja, bahwa dunia itu sifatnya sementara. Ini analoginya. Ibu bapak pernah makan yang nikmat ketika lapar? Pernah ya? Pasti pernah. Sering makannya. Sampai berkata, nikmat sekali ini makanan. Dua waktunya itu karena sambal asin di lalatnya, jengkol itu nikmatnya itu makan yang liwet. Nikmat. Sampai berapa piring. Pertanyaannya, nikmat ketika makan itu sampai kapan rasa nikmat itu ada? Sampai kapan? Ya. Nikmatnya itu sampai kenyang. Ya. Ketika kita sudah kenyang, setelah kenyang, makanan masih makanan yang itu yang tadi yang kita bilang nikmat. Setelah kita kenyang, kita makan, rasa yang kita makan sama tidak dengan rasa yang kita makan dari awal?
Sama tidak? Tidak, sudah beda. Disebabkan sudah kenyang, dipaksakan juga, udah gak enak sekarang. Nah itu bukti bahwa kenikmatan dunia itu ada batasnya, beda nanti di akhirat. Di surga itu nikmatnya itu dari awal sampai tanpa batas begitu. Makan terus juga tidak akan kenyang-kenyang. Tapi sifat reboknya sudah dihilangkan oleh Allah gitu. Beda dengan di dunia. Jadi di akhirat itu surga itu makan terus-terusan, tidak kenyang-kenyang tapi nikmat terus. Sifat rakusnya dihilangkan oleh Allah dan tidak mengeluarkan kotoran. Kotoran itu dengan keringat keluarnya, dan keringat itu lebih harum daripada minyak kasturi. Bahkan kemarin waktu di Madinah ada hotel di Romansia ya, di Mekah ada minyak namanya minyak Safa Marwah. Harganya 500 real segini ya. Saya dikasih bukan beli, dikasih satu semprot saja, cek gitu ya ke badan. Itu sampai ke lantai berapa? Lantai 6. Dari bawah sampai lantai 6 itu harumnya masih harum gitu. Dari lantai bawah sampai lantai atas itu. Itu minyak Safa Marwah namanya. Harumnya luar biasa. Itu 3 hari sampai ke Madinah tidak hilang-hilang. Itu harumnya. Harum sekali dan mahalnya, beli masyarakat 500 real sakieunya. Walah 500 real mahal. Berarti seberapa tadi 500 real teh? Udah 2 jutaan. 2 juta setengahan gitu. 2 juta setengahan. Lumayan itu. Nah, itulah keringat orang-orang penghuni surga. Maka para ulama menyatakan definisi dunia, ad-dunya darun balaun wa fanaun. Ini yang harus kita pahami. Dunia itu adalah darun, satu tempat, balaun yang penuh dengan ujian, wa fanaun dan sifatnya fana begitu. Ini yang harus kita pahami. Darun balaun wa fanaun. Apa? Darun balaun wa fanaun. Itu dunia itu yang harus kita pahami. Suatu tempat balaun yang penuh dengan ujian, bukan penuh dengan bala-bala, bukan. Penuh dengan ujian. Wa fanaun dan sifatnya fana, akan hancur, tidak abadi. Kalau sakit tidak akan sakit terus, pasti ada sehatnya. Kalau sehat tidak akan sehat terus, pasti ada sakitnya. Kalau kaya tidak akan kaya terus, pasti ada miskinnya. Kalau miskin tidak akan miskin terus, pasti ada kayanya. Itulah hakikat agama, gitu ya. Hakikat agama. Saya Nabi ada miskin terus terbuka harta. Nah itu salah konsep. Yang disebut dengan kaya itu kata Nabi bukan banyaknya harta, tapi nikmat anu dituang. Gitu jeung aya tuangeunana. Sebab meskipun orang ini kaya banyak harta, ketika dicabut kenikmatannya udah gitu kan. Jadi jangan berpikiran bahwa yang disebut dengan kaya itu banyak harta, bukan. Sehat juga termasuk kaya. So, kesehat makan pedas, jeung liwat coyelkeun kena sambal buah nikmat teu. Nikmatnya kaya raya nih, uang banyak, mobil 10. Ku Allah tadi pasien baru subuh dia teh. So, makan gulai sate nikmat mual. Ya mual tidak baru subuh. Nah itulah. Jadi hakikat kaya dan nikmat itu harus dipahami dulu. Sedangkan akhirat, definisi yang para ulama berikan adalah darun jazaun wa baqaun. Darun suatu tempat, jazaun tempatnya balasan yang akan dibalas seluruh perbuatan kita, wa baqaun dan kekal. Itulah akhirat. Nah, di sini disebutkan bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita
hakikatnya adalah untuk mengungkap bahwa dunia ini sifatnya fana. Berderita di sini maksudnya banyaknya ujian-ujian yang akan Allah berikan gitu. Itu. Jadi ini merupakan hakikat sifat dunia. Contoh yang lain, misalkan ketika baru menikah ya, atau lagi pacaran ya, bapak-bapaknya di dia di bobohan, mau diantar kemanapun kan hati itu senang ya. Jadi istri mau diantar kemanapun hati itu senang. Itu kan orang mau kemana biar aku antar gitu kan. Itu kan tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, coba duit maksa ke neangan duit kakek si ayam. Pertanyaan, kalau sudah menikah terus menikah nanti puluhan tahun, apakah sifat seperti itu masih ada? Hilang. Ini itu sorangan nanti diantar-antar aja gitu. Nah, itulah sifat dunia gitu kan. Jadi perasaan pun ada berubahnya, ada batasan. Baru menikah itu harus hati-hatinya. Pakai motor si jokna dilap pula. Wah, bukan mau ayo dipapah di panggung papi. Luar biasa gitu. Mau besok nggak? Mau besok mau jajan apa? Oleh papi dikasih mahal. Itu baru pernikahan. Pengantin baru. Coba kalau pengantin baru. Wah udah sorangan itu. Yung ini gitu kan. Mari berdoa ya gitu kan. Inilah gambaran kan. Beda dengan di akhirat nanti. Di surga itu kasih sayangnya abadi begitu. Seperti itu ya. Jadi inilah oleh Allah diungkap oleh Allah bahwa dunia itu fana, tidak ada yang abadi begitu. Baik dalam kasih sayang, baik dalam kenikmatan, baik dalam penyakit dan yang lainnya, semuanya sifatnya fana begitu. Ya contohnya saya pribadi lagi sehat-sehatnya, lagi bugar-bugarnya, kepanasan, hujanan, wah sehat, berjalan kaki kemana-mana. Langsung umroh, bro, tiba-tiba langsung kena herpes, mata hampir tidak bisa melihat 3 hari. Pak dokter ngomong sampai sekarang ini masih belum normal ya, masih perobatan mata yang kanan. Tiba-tiba balas pasi yang pipi kanan ini, wajah sebelah kanan tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba gitu. Nah itulah gambaran bahwa manusia itu tidak ada daya, tidak ada upaya, serahkan semuanya kepada Allah. Maka disinilah ujian bahwa orang yang sakit tidak selamanya sakit, orang yang sehat tidak selamanya sehat. Itulah dunia begitu. Keungkap semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian memberikan pelajaran tentang tauhid, iman dan tawakal. Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara, wahai manusia kalianlah yang membutuhkan ilallah kepada Allah. Wallahu, sedangkan Allah huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat ini menegaskan adanya ujian itu bahwa yang memberikan penyakit adalah Allah begitu. Yakin. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ini adalah bentuk tauhid kita. Yang memberikan kemadharatan, kelapangan dan yang lain semuanya adalah Allah. Kemudian Allah memerintahkan agar kita tetap beriman dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit. Begitu. Itulah keimanan. Dan tawakal ikhtiar di sini adalah bentuk kita berikhtiar, membutuhkan dari ibadah mahdoh dan ibadah goyar mahdoh. Di sisi lain kita sedang sakit, ibadah mahdohnya adalah tentang keimanan dan tauhid Allah yang memberikan penyakit. Ibadah goyar mahdohnya adalah sosial bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri begitu. Membutuhkan orang lain, maka bunuhlah sifat kesombongan kita, begitu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian. Jadi ujian di sini mengandung
sifat tauhid, iman dan tawakal begitu. Kemudian yang kelimanya menyadarkan agar berhenti dari dosa dan maksiat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, oleh perbuatan-perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari kebanyakan kesalahan-kesalahan kita. Ada ulama yang menerangkan begini. Jadi tujuan Allah memberikan musibah, memberikan ujian itu tujuannya adalah untuk menghapus dosa, sebagaimana nanti di poin ke-6. Ya. Poin kelima di sini, terkadang Allah memberikan ujian disebabkan dosa-dosa kita begitu. Tapi memaafkannya lebih banyak. Misalkan dosa kita 100%, Allah menguji memberikan musibah kepada kita 20%, 80%-nya dimaafkan oleh Allah begitu. Jadi tetap harus bersyukur dengan ujian itu, karena dengan ujian, dengan cobaan, dengan musibah, dosa-dosa kita akan hilang begitu. Jadi 80% dimaafkan, 20% oleh Allah diberikan ujian. Di sini kalimatnya unik, wa ya'fu an katsir. Masih ingat tidak perbedaan ya'fu, afun sama ghafur apa? Kalau ghafur itu menutup dosa. Ya, maghfirah itu artinya menutup dosa. Masih ada tidak dosanya? Masih ada, cuma tertutup itu dosanya. Banyak hadisnya seperti saum menutup dosa, salat menutup dosa, haji umrah menutup dosa. Jadi semua dosa itu tertutup dengan ibadah-ibadah tersebut. Misalkan sholat tahajud itu juga menutup dosa. Orang yang tahajud itu dosa-dosanya tertutup dengan sholat tahajud. Tapi dosanya masih ada, cuman tidak berlaku lagi dosanya karena sudah ditutup oleh Allah dosanya. Selama ibadah tahajudnya benar dan ikhlas. Malam sudah tahajud, kemudian oleh Allah ditutuplah dosa-dosa kita. Siang-siang dibeja-beja. Tadi subuh saya tahajud nikmat sekali, 11 rakaat dengan membaca 1 juz. Wah, nikmat sekali gitu. Jadi beja-beja. Nah, beja-beja. Kamu tahajud enggak? Nah, kebetulan gue tahajud. Wah, saya mau tahajud alhamdulillah. Kemarin juga tahajud. Malam tadi tahajud terus dibeja-beja mulai. Gitu kan. Sehingga muncul ketidakikhlasan, ingin dipuji oleh orang lain, akhirnya penutupnya muka deui begitu, dosanya muncul deui begitu. Jadi awas jangan riya gitu. Memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikan. Itu awas hati-hati. Sama bab dosa juga sama. Dosa-dosa kita itu 80% ditutup oleh Allah. Dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW benci sekali kepada orang-orang yang membuka penutupnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak aib kita yang ditutup oleh Allah, banyak kekurangan kita yang ditutup oleh Allah. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia memiliki kesalahan dan aib. Hanya ditutup aibnya oleh Allah, sehingga orang lain tidak tahu. Ditutup oleh Allah. Dan Rasulullah benci yang membuka aibnya sendiri begitu. Sudah Allah tutup, dia bicara pada orang lain. Kamari mas saya mabuk tuh, nah, gitu. Saya mengucapkan mabuknya kamari. Ini gitunya rasa nanti. Nah itu padahal tidak boleh. Jadi seseorang tidak boleh membicarakan kejelekannya sendiri, itu tidak boleh begitu ya. Nah itu suka ada kan yang orang yang suka membicarakan kejelekan sendiri, ada kan ya. Itu tidak boleh itu. Oleh Allah sudah ditutup, ini malah dibuka oleh sendiri begitu. Itu dilarang. Jadi dilarang membuka kejelekan sendiri. Jadi di sini terkadang Allah memberikan musibah itu disebabkan adanya
dosa-dosa kesalahan yang ada dalam diri kita, tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana disebutkan dalam poin ke-6 bahwa tujuan Allah menguji kita itu menghapus dosa-dosa begitu. Sampai dalam hadis ini disebutkan ma yazalul bara'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Tidak ada seorang mukmin dan mukminah diuji oleh Allah dalam dirinya, anaknya, hartanya, sehingga nanti dia bertemu dengan Allah wa ma 'alaihi khati'ah. Tidak ada dosa sedikit pun. Dalam hadis yang lain, ini hadisnya ada 12 ya, terlalu panjang. Oleh saya dicantumkan berapa? 1, 2, 3 ya. Dalam hadis yang lain ada seseorang yang diuji oleh Allah, diuji dengan penyakitnya sehingga dia bertahun-tahun memiliki penyakit, memiliki kekurangan, bertahun-tahun diberikan penyakit oleh Allah. Ayasbiru 'alaiha. Kata Rasulullah, dia tetap sabar dalam penyakit tersebut hatta mata, kemudian dia meninggal masih membawa penyakit tersebut. Kata Rasulullah, meninggalnya bersih dari dosa-dosanya tanpa ada dosa sedikit pun begitu. Jadi dosanya sudah dibersihkan oleh Allah melalui sakit begitu. Itulah keutamaan orang yang memiliki penyakit atau sakit, meninggal dalam keadaan sakit. Makanya mati syahid itu bukan hanya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ini dulu kalau tidak salah saya sudah menerangkan 4 tahun yang kemarin ya, pernah masih ingat tentang golongan-golongan mati syahid gitu. Masih ingat tidak? Masih ya? Itu udah itu 4 tahun yang dulu ya. Itu yang masih ingat bagus ya. Udah 2 kali soalnya saya masih ingat menerangkan ini, udah 2 kali. Jadi mati syahid itu bukan hanya orang yang jihad di jalan Allah, karena bukan. Kata Rasulullah SAW, orang yang diuji dalam ujian apapun dia meninggal dalam ujian tersebut itulah mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan tabrakan mati syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Orang yang kehuruan, kebakaran mati syahid. Apalagi orang yang di perjalanan, sedang ada di perjalanan, dia mati syahid begitu. Orang yang baru pulang umroh haji jelas itu ya. Nah itulah yang disebut dengan mati syahid. Orang yang meninggal dengan suatu penyakit itu juga mati syahid begitu. Tapi jangan punya pikiran gini, gue saya mau ke dokter mau baik sih nabi ringan saliwana. Bukan ya. Kan tadi ada tawakal, ikhtiar, harus sembuh dulu begitu. Bentuk ikhtiar juga itu adalah ibadah. Nah, jadi hadis ini tujuan Allah memberikan ujian untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nanti baca, takut salah paham, nanti baca di awal di sini ya, yang Imam Syekh bin Baz. Di Syekh bin Baz itu menerangkan, menyimpulkan bahwa Allah memberikan ujian itu bukan hanya untuk dikarenakan dosa-dosa kita, bukan. Bisa jadi Allah meninggikan derajat kita gitu ya. Bisa lupa lagi soalnya ini udah berapa bulan ya terlewat. Tapi di sini mah katanya agak lupa ya. Jadi panjang ingatan. Yang ingat yang nggak ingat menyelupa. Kemudian hadis yang kedua, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'mina fi jasadihi yu'dhihi illa kaffarahu Allahu bihi min sayyi'atihi." Tidak ada seseorang yang diberikan, tidak ada seorang mukmin pun yang diberikan musibah, penyakit pada jasadnya, ditajong, didagor, kasura, katusuk, nyeri puntu, nyeri cangkeng, nyeri tukur, lainnya, berbagai macam. Nyeri hati. Illa kafarahullahu anhu min sayyi'atihi. Semuanya itu akan menghapus dosa-dosanya, kata Rasulullah begitu. Jeduk didagor. Tapi kata Nabi, awas, ketika kita diberikan musibah, kecelakaan, jangan mengucapkan setan atau kata-kata kasar ya. Nanti setan tertawa begitu. Tuh, gitu kan. Ini nyala kesarati isi, bapak mau teh sini, oke pasang roda di dia gitu kan. Ini nyala kesarati, bapak mau teh sini, iya, sahano masang jodoh di dia, jadi kita jauhnya gitu. Padahal harus bersyukur, alhamdulillah kita jauh, dosa sudah
diampuni oleh Allah. Ya sahaja nu masalah jarum di kan bare duit kan dah. Itu namanya. Harusnya begitu. Bisa paku nyalon ke bangun tukang bangunan. Ibu paku teh di mana wae? Potong gaji sia. Wah, jangan. Alhamdulillahnya aya tukang bangunan yang berpaku di dieu. Itu enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Ini mah gambaran bahwa seseorang diberikan ujian itu semuanya menghapuskan dosa. Hatta syaukahu kata Nabi. Sampai kita tertusuk duri kata Nabi, itu pun kifarat dari dosa gitu. Ketika makan pada katojos pernah. Nah itu tuh kata Nabi sesuatu untuk menghapus dosa. Ketika makan lidah kagel, pernah? Nah itu juga menghapus dosa. Kalau sering berarti loba dosanya. Lebih bagus itu, masih dosanya. Kagel, oh ya sebenarnya mungkin salah ucap karena mengucapkan sesuatu yang kotor. Inilah oleh Allah kifaratnya. Kagel lidah. Nyeri buntu, nyeri wawas, nyeri cangkeng, sesuatu yang kena terhadap jasanya bersih dari dosa-dosa dihapus oleh Allah. Idza kasurat dhunubu al-'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil hazani liyukaffiraha. Nah ini. Apabila seseorang hamba banyak sekali dosanya, ibadahnya kurang, dosa banyak, perhatikan nih, ibadah kurang, dosa banyak, masih jarang, sholat wajib hukum, sholat tahajud kok mau tarawisan, mau sholat sunat mulai nama, tapi dia banyak dosa. Walam yakun lahu ma yukaffiruha, disebabkan amal ibadahnya sedikit, dosa-dosanya tidak bisa dihapus, maka oleh Allah diberikan hikmah. Ibtalahu Allahu bil hazani tapi dosanya oke loba, maka ke Allah diberikan penyakit ujian untuk menghapus dosanya. Kemudian yang ketujuh, terakhir, mendapatkan pahala besar dan mengangkat derajat. Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilatun lam yablugha bi 'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi. Oh, ini unik nih hadisnya. Jadi maksudnya begini, ada hamba di sini sudah Allah tetapkan akan masuk surga. Tapi amal kebaikannya, amal ibadahnya tidak sampai kepada amal surga, begitu. Paham tidak maksudnya? Hamba sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk surga, tapi ibadahnya, amal ibadahnya, si pahalanya belum sampai, gitu kan? Harusnya pahalanya 100%, dia hanya mendapatkan 20%. Dan gitu ke masjid depan Jumat, ya, baca Quran jarang, 1 tahun sekali, can hatam umur 50 tahun gitu. Tahu ya nyemat medar dirinya, gitu kan? Tapi dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah caranya, ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi. Allah akan menguji dirinya dengan sesuatu atau penyakit pada jasadnya, atau pada hartanya, atau pada anaknya. Summa sabarahu, kemudian dia sabar dalam ujian tersebut. Setelah dia sabar, maka kesabaran dari ujian tersebut akan mencapai dirinya hatta yublighul manzilata allati sabaqat lahu min Allah ta'ala. Derajatnya, kesabarannya mencapai kepada puncak surga. Ibadahnya sederhana, tapi dia diuji oleh Allah dengan suatu ujian, dia bersabar, kemudian masuk surga. Oh, ini mah hebat ya. Ibadahnya kurang tapi masuk surga gara-gara sabar dalam ujian. Kemudian hadis yang terakhir, inna idhama jazai ma idhamil baladi. Sesungguhnya idhama jaza, balasan yang terbesar itu tergantung ujiannya. Ujian besar, pahalanya pun
besar begitu. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai kepada satu kaum, mencintai kepada seseorang, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Nah, jadi di sini konsep akidah kita, ujian, penyakit yang Allah berikan kepada kita, ternyata di sini diungkap ahabba, itu bentuk kecintaan Allah kepada kita begitu. Justru orang nu pernah gering-gering teh itu hati-hati. Ya. Saya alhamdulillah sehat ya, terus pernah gering. Sehat terus meskipun terkamasi dia sehat itu. Awas. Itu hati-hati. Namanya istidraj namanya. Ayat di sini yang sehat terus ada enggak? Awas itu istidraj itu. Awas itu sehat terus istidraj. Ya. Istidraj. Anyongkun. Mencek bahasa kasar banget sama siawa itu kalau kayak patinya banget gitu kan. Di antara Allah itu orang yang tidak pernah sakit begitu. Jadi harus tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah masih memperhatikan kita dengan diberikan sakit begitu. Nyeri tuur. Saya Nabi menyeri tuur, mau ngawas itu dan ngawas itu paling ngagoler sih. Yang penting ada muka untuk merek, ngorok gitu. Bebas. Mencoknya jadi cangkeng ini dan namanya. Orang yang sehat dan orang yang sakit ketika ke masjid beda pahalanya. Dalam hadis sebutkan orang yang punya penyakit nyeri tukur, nyeri cangkeng tapi tetap ikut pengajian, ikut berjamaah, pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang yang sehat begitu. Berkali-kali lipat pahalanya begitu. Tergantung jihadnya kan di sini hadisnya. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala begitu. Jadi besar tidaknya pahala tergantung besar tidaknya ujian. Orang yang sehat ke masjid dengan orang yang sakit memaksakan ke masjid itu beda pahalanya, gitu ya. Bisa jadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Kalau sholat berjamaah 27 derajat, bisa jadi orang yang punya penyakit datang ke masjid sholat berjamaah 27 dikali 27 derajat. Bisa jadi berkali lipat, 2 kali lipatnya. 27 kali 27 begitu. Jadi seberapa ya? Nah itulah ini gambarannya gitu. Itu gambarannya. Bahkan juga itu lima yasha. Bahkan lebih dikali lipatkan lagi oleh Allah. Kemudian di sini juga rasa kecintaan Allah akan menguji kita. Ibtalahum faman radiya falahu ridha. Orang yang ridho, ikhlas terhadap ujian, Allah pun akan ridho. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan orang yang suhtun, yang tidak ridho, orang yang banyak keluh kesah, maka Allah pun tidak ridho kepadanya. Jadi ujian merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan meningkatkan derajat kita. Itulah tujuan Allah memberikan ujian, penyakit dan yang lainnya kepada kita. Dan orang yang terus-terusan diuji oleh Allah, kata Rasulullah, dosa-dosanya akan bersih sehingga nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan syahid. Hadirin di waktu iman rahimakumullah, tamat ya, ini satu kitab ini ya. Jadi 2 kali pertemuan tamat satu kitab tentang fikih ujian, memahami argumen di balik ujian. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan.